Video gedung KPK rusak akibat demo minta Surya Paloh ditangkap. Kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Artinya apa? Ini kan bermasalah dari awal gitu kan. Coba perhatikan. Di sekarang ini lah bermasalah. Dulu kan nggak pernah ada bermasalah. Coba pimpinannya dari dulu bermasalah etik beberapa kali tuh, berapa kali. Satu lagi yang perempuan sampai dikeluarkan, diganti. Bermasalah juga gitu kan. Kemudian di tengah jaksanya berhenti juga hubungan dengan Mahkamah Agung. Kemudian di penyidik gitu. Itu yang kemudian saya kira juga dibaca oleh elit politik, termasuk soal tukar menukar jabatan di KPK. Jadi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan isu yang terakhir bahwa KPK akhirnya harus menyerah sebetulnya karena dari dalam KPK sendiri juga terjadi kerusuhan tuh. Dan kita mesti lihat kenapa misalnya siapa namanya yang dipecat oleh Firly itu. Setelah dilakukan pemeriksaan awal ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi ya. Yang diklarifikasi kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Video gedung KPK rusak akibat demo minta Surya Paloh ditangkap. Beredar video di YouTube dengan klaim gedung KPK rusak parah akibat ulah pendemo yang mendesak untuk segera tangkap Surya Paloh atas kasus korupsi yang dilakukan Sekjen Partai Nasdem sekaligus Menkominfo Johnny G. Plate. Video tersebut diunggah akun seputar Istana pada 29 Mei 2023. Hingga artikel ini dibuat, video tersebut sudah ditonton lebih dari 23.000 kali dan disukai 211 akun. Video tersebut berjudul Gedung KPK Pusat Rusak Parah, Desakan Tangkap Surya Paloh Semakin Tak Terbendung. Penelusuran Cek Fakta Merdeka.com telah menelusuri klaim tersebut dengan menonton keseluruhan video. Berdurasi 6,06 tersebut ditemukan bahwa video tersebut hoaks karena isi video tersebut tidak sesuai dengan judul yang diberikan. Pada video tersebut tidak dibahas mengenai gedung KPK yang rusak akibat desakan untuk menangkap Surya Paloh. Selain itu, pada penelusuran menggunakan Google dengan kata kunci gedung KPK rusak akibat desakan tangkap Surya Paloh, tidak ditemukan pemberitaan valid terkait hal tersebut. Narasi yang dibacakan pada video tersebut dengan artikel sumbawanews.com berjudul Dari Balik Jeruji Johnny G. Plate Bersuara. Ada 4 parpol terkait korupsi BTS Golkar yang terbit 29 Mei 2023. Pada artikel tersebut dituliskan isu hasil korupsi BTS Kominfo diduga mengalir ke 3 partai politik. Bukan isapan jempol setelah ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Beredar kabar aliran dana kasus tersebut diduga mengalir ke sejumlah partai politik. Bukan hanya ke 3 parpol, tetapi ke 4 parpol. Sebagai informasi dilansir dari Merdeka.com, Kejagung menetapkan Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka. Kasus dugaan korupsi penyelidikan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali sebagai saksi dalam kasus korupsi yang merugikan negara mencapai 8,32 triliun rupiah. Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Video gedung KPK rusak akibat demo minta Surya Paloh ditangkap.
Beredar video di YouTube dengan klaim gedung KPK rusak parah akibat ulah pendemo yang mendesak untuk segera tangkap Surya Paloh atas kasus korupsi yang dilakukan Sekjen Partai Nasdem sekaligus Menkominfo Johnny G. Plate. Video tersebut diunggah akun seputar Istana pada 29 Mei 2023. Hingga artikel ini dibuat, video tersebut sudah ditonton lebih dari 23.000 kali dan disukai 211 akun. Video tersebut berjudul Gedung KPK Pusat Rusak Parah, Desakan Tangkap Surya Paloh Semakin Tak Terbendung. Penelusuran Cek Fakta Merdeka.com telah menelusuri klaim tersebut dengan menonton keseluruhan video. Berdurasi 6,06 tersebut ditemukan bahwa video tersebut hoaks karena isi video tersebut tidak sesuai dengan judul yang diberikan. Pada video tersebut tidak dibahas mengenai gedung KPK yang rusak akibat desakan untuk menangkap Surya Paloh. Selain itu, pada penelusuran menggunakan Google dengan kata kunci gedung KPK rusak akibat desakan tangkap Surya Paloh, tidak ditemukan pemberitaan valid terkait hal tersebut. Narasi yang dibacakan pada video tersebut dengan artikel sumbawanews.com berjudul Dari Balik Jeruji Johnny G. Plate Bersuara. Ada 4 parpol terkait korupsi BTS Golkar yang terbit 29 Mei 2023. Pada artikel tersebut dituliskan isu hasil korupsi BTS Kominfo diduga mengalir ke 3 partai politik. Bukan isapan jempol setelah ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Beredar kabar aliran dana kasus tersebut diduga mengalir ke sejumlah partai politik. Bukan hanya ke 3 parpol, tetapi ke 4 parpol. Sebagai informasi dilansir dari Merdeka.com, Kejagung menetapkan Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka. Kasus dugaan korupsi penyelidikan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali sebagai saksi dalam kasus korupsi yang merugikan negara mencapai 8,32 triliun rupiah. Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hoaks video gedung KPK rusak akibat demo minta Surya Paloh ditangkap.